sebagai, kalau disebutnya sebagai sender ya, sender, pengirim informasi. Ini receiver, penerima. Kan gampangnya gini ya, seharusnya sih nggak ada masalah di perusahaan. Apalagi kalau kita bisa industri, kan seharusnya setiap instruksi jalan, saya komunikasi orang oke, beres. Jadi di tengahnya ada apa nih yang menyebabkan hal yang sederhana ini jadi rumit? Satu, yang konkret dari noise apa? Yang contoh-contoh yang Bapak pernah alami di perusahaan, noise apa yang kali muncul? Kadang-kadang apa yang kita pikirkan ya Pak ya, kita mengkomunikasikan itu susah ke itu karena mungkin pola pikirnya Pak, pola pikir si lawan bisa kita itu kadang-kadang nggak nyambung gitu Pak. Nah itu, jadi kita harus cari gimana supaya bisa masuk gitu. Seperti contohnya kalau masalah teknik, gitu ya, kalau masalah teknis, waduh ini gimana gitu kayak saya juga sering ya untuk generasi selanjutnya ngetes karyawan aja yang SMA, hitungan rumus jarak sama dengan velocity kecepatan dikali waktu aja itu udah pada ini. Nah itu Pak kadang-kadang. Betul kedua kan menghadapi daripada cenderung yang selesai dengan selesai yang introvert juga gitu. Jadi kesendirian itu agak susah Pak gitu, untuk dua arahnya gitu. Oke, saya coba rangkum ya Pak Manto ya. 100.000 dong. Kita udah hari kedua 100.000, sebenarnya banyak gitu ya. Yang pertama saya setuju ya, masalah mindset, masalah pemahaman, betul nggak? Kenapa? Ini ada yang menarik ya. Saya belajar banyak tentang, saya kan psikologi Pak. Belajar banyak tentang gimana sih orang kok bisa salah ini. Yang paling simpel aja ya. Ketika kita berpikir, dalam benak kita itu muncul apa? Ketika berpikir, lagi mikir ya, aduh makan naon ya. Nah, kira-kira yang muncul apa di kepala kita? Bukan. Gambar. 100.000. Di kepala kita, semua pemikiran kita, benda apapun juga itu dalam bentuk gambar, visual. Gitu. Kayak contoh misalnya simpel ini. Pak Kian, Pak coba ikuti saya ya. Pikirkan gajah. Coba pikirkan gajah. Apa yang muncul di kepala Bapak apa? Belalai, gading, tubuh besar, telinga besar, abu-abu, mata yang agak kecil. Oke, itu ya kira-kira ya. Nah, kira-kira pesannya lagi ke Bapak. Gajah Pak. Apa yang muncul di benak Bapak Pak? Gajah, telinga besar. Telinga besar sama tadi ada. Suaranya tinggi. Suara beda ya, Bapak nggak muncul suara ya. Tapi di sini ada suara. Apalagi? Suaranya tinggi. Hidungnya kecil. Hidungnya kecil. Nggak ada tadi ya. Kok hidungnya kecil? Belalai. Hidungnya kecil, Pak. Hidungnya kan besar. Sorry. Mana Kecil. Ya. Nggak muncul ya. Ada juga mata. Ada ekor. Ya. Ada Pak? Berekor. Ekor nggak muncul ya ekor. Ekor. Kemudian menakutkan. Oh, menakutkan. Iya. Kalau Bapak lucu enggak? Tidak. Nggak ada emosinya ya, pokoknya gambaran. Bapak kan muncul ya, takut tuh ya gajah. Apalagi? Karena dia tadi saya bilang menakutkan karena dia punya badan yang besar seperti yang Pak Gani bilang, dan tenaganya juga lebih besar. Tenaga, muncul lagi tenaga, gitu ya. Nah kita lihat ya, dari satu pertanyaan yang kita tanya ke orang yang berbeda, bayangan di kepalanya beda. Mungkin tadi bisa menjawab Pak Hermanto ya, kenapa saya ngomong asah hubungan gampang kok, tapi orang nangkep bayangan di kepalanya beda-beda. Nah ini justru bermasalah nih. Makanya kenapa kita mesti hati-hati dengan namanya mindset dalam berkomunikasi. Ya,
Kan kita kadang-kadang kalau instruksi ya sama anak buah, nanti mesinnya kayaknya, ya katanya, kadang-kadang gitu ya, itu bisa fatal loh. Bener. Bisa fatalnya kenapa? Belum tentu mesin yang dimaksud, target yang dimaksud sama dengan yang kita miliki. Nah ini, ya nanti kita akan belajar di teknik berikutnya ya. Skillnya harus ada, gimana ya caranya supaya orang bisa. Saya ingat ya, saya pernah bantu satu rumah sakit Pak, sekitar tahun 2007-2008. Rumah sakit ini waktu itu sama minta Pak komunikasi Pak, kita ini sedang kena masalah, banyak kena malpraktek ya gitu. Rumah sakit itu. Lalu saya analisa, apa sih yang buat malpraktek? Seminggu saya lihat, oh polanya begini cara komunikasinya. Apa coba yang buat kena malpraktek? Kalau dokternya ngomong, misalnya lihat pasien, oh nanti kasih obatnya gini-gini ya, oke. Si perawatnya di sini mana? Oh iya Pak, udah. Pasien kedua, ini yang obatnya. Oh iya Pak. Akibatnya karena tidak dua arah, benaknya dokter dengan orang yang diajak ngomong bisa beda. Disitulah sumber malapetaka banyak praktek. Akhirnya kita buat satu teknik sekarang. Setiap dokter ngomong, suster harus melakukan yang namanya feedback. Tanya lagi, dok maksudnya obat yang ini dok ya? Oke, setuju. Orang kedua, oh dok maksudnya begini nggak? Itu teknik sederhana ya. Jadi jangan berpikir kita, wah mentang-mentang anak buah hari-hari udah ketemu dia setiap hari ini, lalu ngerti. Belum tentu. Nah ini yang kadang-kadang teknik di komunikasi juga mesti kita pastikan ya. Saya contoh, instruksi ya, mesinnya kudu kieu. Coba suruh ulang. Belum tentu dia sama loh. Betul nggak? Jadi terus meyakinkan dulu apa yang kita sampaikan itu betul nggak dia pahami hal yang sama. Makanya bicara mindsetnya dulu harus benar. Saya setuju ini penting sekali nih mindset. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa kira-kira? Yang membuat komunikasi sederhana jadi ruwet. Yang kedua nih. Tidak jelas perintahnya Pak. Itu masih masuk mindset. Oh, mindset. Mindset. Bahasa. Bahasa masuk mindset. Selain ini, bahasa tidak jelas. Kan ada orang yang ngomong kayak kumur-kumur gitu ya. Ngomong naon sih? Jadi kita bingung nggak ngerti. Mau nanya takut. Bagus lah. Nah mulailah pakai kira-kira. Oh mungkin tadi maksud nanti kieu meureun. Nah ini bahaya nih. Dalam dunia industri, kata mungkin, kira-kira, kelihatannya, sepertinya nggak boleh ada tuh. Orang harus yakin 100% instruksi itu maksudnya apa. Setuju nggak? Ya, jadi saya pasti nggak anak buah saya. Kalau saya udah kasih instruksi misalnya, terus anak buah saya gini, oh iya ngerti Pak, siap Pak. Tapi bukan lagi, nah kita harus curiga tuh. Jangan-jangan dia nggak paham. Saya panggil sini. Coba, ngerti nggak maksud saya? Waktu dia ngulang, salah lah, berarti salah nih. Ya, jadi jangan terlalu yakin bahwa orang itu paham semua yang kita instruksikan, walaupun dia sebagai anak buah kita yang sudah bekerja tahunan. Komunikasi nggak ada urusan sudah lama ya. Bisa ada hal-hal tertentu yang korslet gitu ya. Maksudnya dengan yang dia kerjakan bisa beda. Ini mindset. Ada lagi yang kedua. Cara bicara. Nah, oke. Sosibu nih ya. Cara itu bicara skill di bawah. Nah, makanya nanti kita belajar juga ya. Cara-cara komunikasi seperti apa supaya tidak membuat instruksi yang simpel itu disalahartikan. Di tengah ini lah, tapi yang paling besar ini di tengah Pak. Yang saya amati apa ini? Faktor apa? Ini kan mindset, pola pikir, pemahaman, bahasa dan sebagainya. Kalau skill lebih ke teknik, caranya. Kalau ini ada nih, depannya Pak, belakangnya I, emosi. Dan ternyata katanya hampir 60% komunikasi itu banyak dipengaruhi hal begini. Coba saya tanya, Bapak kalau ketemu anak buah lu sering buat kehe gitu gimana? Reaksi itu gimana kan Bapak? Betul ya? Sehingga komunikasi, nggak salah pokoknya kita kadang-kadang jadi masalah tuh. Padahal nggak boleh loh, betul nggak? Kalau kita komunikasi, walaupun melihat anak dengan anak buah dengan orang yang kesal, kita nggak senang dan sebagainya, emosi tekan dulu, ingat kita benar. Kita punya target tujuan.
Ya, jadi like dislike itu dalam dunia industri sebaiknya mau ditekan. Dan biasanya paling besar ini. Betul nggak sih? Gitu ya. Nah inilah seringkali yang disebut sebagai noise tadi nih. Distraksi noise itu banyak sekali mindset, emosi, dan skill. Gitu. Nah kita coba lihat sekarang lalu harus bagaimana ya? Ada tekniknya ya. Kita coba belajar dari Nah ini yang suka terjadi. Nanti salah satunya kita belajar ya. Bagaimana kita kadang-kadang kalau kerja itu kan masing-masing ya. Penting mah produksi beres. Udah nggak? Yang penting HRD aman. Yang penting logistik udah selesai. Tapi kita lupa kalau kita kerja dalam satu organisasi, udah nggak boleh lagi punya ruang-ruang begini. Kita harus satu target gitu ya. Nah komunikasi seringkali apa yang membuat ini salah satunya mana? Yang paling kuat dari tiga ini. Satu mindset, penting aman. Betul nggak sih? Yang penting saya aman lah. Penting lah bagian lain, penting lah. Yang penting kita beres. Yang penting KPI, gitu kan ya? Nah ini kadang-kadang udah membuat mindsetnya salah. Yang kedua, betul nggak? Wah susah lah logistik mah, harus lah penting mah. Nah ini muncul lagi nih. Ya, jadi silo ini selalu muncul karena dari distraksi dari noise inilah yang sering mempengaruhi ini menjadi terpecah-pecah. Ya, ada satu buku yang menarik ya, judulnya Ego is an Enemy. Apa artinya? Ego adalah musuh. Betul nggak? Seorang leader kalau kita bicara dalam konteks industri, ego kita harus tekan. Karena kalau nggak itu merusak, itu menghancurkan. Betul nggak? Merasa wah kurang ini. Nanti dulu, ini kita lagi bareng-bareng nih. Kalau saya tanya, suksesnya produksi itu pada saat apa? Hasil. Coba, suksesnya produksi pada saat apa? Terjual. Barang diterima oleh konsumen. Betul nggak sih? Bukan sekedar target selesai, santai. Nanti dulu, jangan sampai begitu konsumen terima reject. Wah, luar reject, belum tentu berhasil produksi. Ya, suksesnya HRD pada saat apa? Mendapatkan SDM yang berkualitas. Itu masih belum tuh, masih di tataran tengah. Tidak ada yang keluar, resign, turnover. Itu masih level tengah, belum sampai ujung atasnya organisasi. Karyawan nyaman. Aman kondusif. Masih tengah Pengen juga. baru itu. Nggak ada demo. Itu masuk tengah semua tuh. Itu area tengah tuh yang memang harus kita jaga di masing-masing departemen. Tapi ujung paling atas, Produktivitas. betul, ujung-ujungnya sama, kembali ke bagaimana dengan pekerjaan saya sebagai HRD, orang bekerja berkualitas, semuanya tercapai, ujung-ujungnya klien atau konsumen happy. Kan kembali ke situ ya. Nah kalau tadi masih di silo, kalau misalnya tadi HRD hanya mikirin lu penting karyawan aman, itu masih silo. Tapi lo HRD berpikir caranya semua yang saya lakukan, ngurus orang, mempertahankan orang, rekrut orang, dan itu harus sampai kecapai target utama perusahaan, itu baru HRD yang nggak silo, juga mikirnya semua. Logistik juga sama. Ini logistik lebih ke pergudangan ya, gudang maksudnya. Ini barang ya. Ini juga sama. Yang penting barang aman, semua tertata rapi, infonya jalan, ya udah. Nanti dulu. Ada target utama yang dikejar, semua bersama-sama nih. Produksi lancar sampai diterima konsumen. Nah, gitu ya.